Oh, ini dari Pak Presiden ini ya, Paramakarya, ya, penghargaan produktivitas tahun 2021. Lanjutan dari ini. Ya. Berapa sih penghasilan Ibu per bulan? Kalau penghasilan per bulan itu sekitar 200-an, 200, 220, 250, itu tergantung. 250 juta. Iya. Saudara, dengan hanya modal Rp10.000 seperti ini, seorang pelaku UMKM di Jambi bernama Ibu Zaitun Zakaria akhirnya berhasil mengembangkan usahanya dengan nilai aset yang miliaran rupiah. Dari rumah yang tadinya ngontrak, rumah yang apa adanya, kini beliau berhasil membangun sebuah rumah yang sudah mirip istana. Apa usaha Ibu Zaitun Zakaria ini? Saya sudah janji dengan beliau untuk berbicara, untuk melihat bagaimana proses pekerjaan yang dia lakukan, dan termasuk resep-resep suksesnya. Sebelum Anda melihat perbincangan saya dengan Ibu Zaitun Zakaria, jangan lupa subscribe dulu agar channel ini tetap berkembang dan saya terus bersemangat untuk mencari kisah-kisah inspiratif yang ada di sekitar kota Jambi dan Provinsi Jambi khususnya. Yuk, ikutin saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Aduh, saya udah merepotkan Ibu ini. Tidak Pak. Silakan Ibu duduk. ternyata tepat janji ini. Iya Pak. Saya boleh duduk Bu ya? Silakan Pak. Kita ngobrol-ngobrol dulu bagaimana kisah sukses Ibu ini. Oke Bu Zaitun, terima kasih ini sudah bisa menerima Dori by TV. Hari ini sengaja kami datang ke sini mengajak Ibu berbagilah. Iya Pak. Berbagi pengalaman, pengetahuan, terutama dalam rangka Hari Ibu ini ya. Tahun 2022 ini mudah-mudahan kisah Ibu Zaitun ini bisa menginspirasi bagi ibu-ibu yang lain dimanapun saja berada. Karena sesuai dengan informasi kita terima bahwa perjuangan Ibu itu luar biasa Ibu. Dari yang tadinya modal hanya Rp10.000 ya. Betul. Sampai akhir sekarang nilai asetnya udah miliaran, bahkan bisa membangun rumah sebagus ini. Ini nilainya ratusan juta kali Bu ya, mungkin lebih ya. 1, 1, berapa Bu? 3. 1,3 miliar. Ini berapa kali berapa ini rumahnya? Ini Kelihatan kecil di depan, tapi panjang ke belakang ya. Iya, betul. Berapa kali berapa Bu? Kalau itunya saya kurang hafal Hafal karena ya? suami ya. Iya. Tapi kan Termasuk workshop Ibu, atau tempat kerja di belakang juga iya, sana ya. Iya. Ini luar biasa. Dan banyak orang yang ingin tahu karena perjuangan itu kan tidak mudah Bu ya. Iya. Nah, boleh diceritakan Ibu mulai kapan Ibu membuat usaha ini, terinspirasi oleh apa, atau apa hal yang mendorong Ibu sehingga Ibu bangkit gitu Bu. Silakan Bu Zaitun. Kebetulan saya ini pendatang ya Pak. Iya. Tahun 96 saya hijrah ke Jambi, ngikut suami. Ikut suami. Iya, tinggal di rumah mertua selama 2 tahun, 96 sampai 98. Kebetulan 98 suami saya ikut tes PNS, terima. Di Jambi, di ya, kota. Di Jambi, kebetulan di kota. Dan alhamdulillah, karena sebelumnya suami ini kan ada bantu-bantu masang listrik. Jadi ada rezeki dikit, coba kita pindah. Cari kontrakan. Iya. Oh, ngontrak dulu Iya, awalnya. tahun saya berpikir gini, kalau kita tetap di rumah orang tua nggak bakal berkembang. Iya. Kita belajar mandiri lah istilahnya. Hanya untuk tinggal saja. Iya. Terus 98 sampai 99 saya tinggal di Palima. Dari 99 saya pindah ke Nusantara. Palima Kota Baru ini ya? Iya. Tahun 99 saya langsung pindah ke Nusantara tempat saya tinggal. Terus di tahun 2002 2023, 2004 waktu itu gajinya kan belum mencukupi Pak. Gaji suami Bu maksudnya, pegawai? Iya, belum mencukupi. Jadi saya punya
ide, saya bilang sama suami, gimana ya, aku bilang kalau ibu bantu cari Tambahan. kerja. Iya. Awalnya kerja Pak. Kerja. Silakan kalau ibu punya kerja, kan anaknya nomor 2 kan masih kecil Pak, baru Iya. umur masih di ayunan lah istilahnya, kata orang tuh kan masih umur setahun lebih lah kalau nggak Iya. salah. Kata dia, kalau ibu mau kerja silakan, tapi anak di mana? Nah, jadi kalau mau kerja di toko ndak mungkin, saya bilang kita harus mengeluarkan biaya lagi kalau di toko ya Pak ya, angkot. Nah, kalau asal jangan ngomong, jangan nyuci lah di tempat nyuci lah istilahnya gitu Pak, karena itu capek dan ngurus rumah anak. Nyuci maksudnya jadi pembantu Iya, rumah tangga. Iya, bukannya Asisten rumah tangga. Iya, asisten rumah tangga lah istilahnya. Pernah itu ibu? Belum, dia nggak merestui. Jangan sampai itu terjadi. Iya, karena dia pulang kerja kan istilahnya tuh siang tuh pulang kan mau makan Pak, nanti istri sudah capek yang jelas kan. Walaupun cuma kerja di rumah kan tetap capek ya, namanya ibu Pak ya. Ya sudahlah. Jadi kebetulan setiap hari belanja karena tidak merestui kan belanja. Jadi tanggal sekian kok sudah tipis. Jadi tercetuslah ide saya Pak gini. Kebetulan ada arisan DW. Nah, jadi arisan DW itu baru tanggal 10. Arisan ibu-ibu. Dharma Wanita. Dharma Wanita. Baru tanggal 10-an lah kalau nggak salah. Kenapa kok orang tuh duitnya kok masih banyak? Kan pas mau bayar tuh kan buka dompet masing-masing ya. Iya. Nah itu. Iya. Udah bayar arisan masih ada uangnya. Banyak. Saya cuma ngelirik aja. Iya, Ya dari Allah, mana dapatnya ya? Saya kok cuma tinggal 150.000 Iya, gitu lah Pak. iya, Jadi iya. pas jadi sampai pulang itu saya nanya suami, ya memangnya ibu-ibu semuanya ibu dewe ya, yang istilahnya tuh bukan yang pegawai, saya bilang. Kok duit mereka tuh masih banyak nian ya, aku bilang kayak gitu. Ya mungkin ratusan ribu lah, mungkin bisa sampai jutaan. Apa sih ya? Di kantor tuh jabatan suaminya. Sementara ibu suaminya belum ada jabatan. Sudah kasubag. Oh, kasubag. Tahun 2004 udah kasubag, tapi kan waktu itu kan masih biasa gitu dong Pak. Jadi kata suami saya, mereka dagang, ada yang punya sawit. Oh iya. Kita nih punya apa? Aku bilang gitu. Akhirnya sudah. Jadi pas saya bawa anak saya ke rumah sakit, ke puskesmas kalau nggak salah, ayo ya aku bilang masih makan di kantor dia. Ibunya ada duit nih sisa dari rumah sakit, sisa belanja kemarin tuh tinggal 10.000. Yuk kita ke pasar, aku bilang belanja, lihat dulu bawaan masih ada sisa duit. Jadi 10.000 itu tadi. 10.000 tuh belum waktu itu Pak, tapi saya memang ada 10.000 tapi mau waktu itu kan Abadi itu rame. Yuk bawa saya ke Abadi dari Putri Ayu, saya lihat. Swalayan Abadi ya? Bukan Abadi Pak, waktu itu Mandala. Oh Mandala. Dari Mandala saya ke situ, saya lihat ada keripik saya lihat. Kalau saya belanja segini habis duitnya, bilang gitu kan. Mau belanja apapun saya selalu ngitung. Mie sekian, gula sekian. Pokoknya harus pandai-pandai berhemat lah. Pandai-pandai benar. Sekian. Ya Allah, aku bilang kapan lah kalau ngeliat orang beli langsung ngambil di keranjang gitu Pak, tanpa melihat harga nominalnya berapa. Saya aja cuma megang kayak gini sudah bawa duit pakai keranjang merah kalau nggak salah, hitung dulu cukup nggak dengan uang yang ada tadi. Ya Allah, mudah-mudahan suatu saat saya bisa belanja tanpa melihat harganya lagi, pakai dorongan. Itu mimpi saya. Jadi pas saya maju dikit ke rak-rak ada keripik Pak, tempe, peyek. Peyek, saya lihat ada merek si A. Kenapa saya nggak belajar buat kayak gini? Seumur-umur kan memang belum pernah megang. Saya beli Pak satu. Beli satu. Iya. Jadi saya cicip rasanya. Dari situ ibu terinspirasi. Tadi. Jadi pas habis belanja depan rumah masih ada sisa 10.000. Sisa 10.000, saya bilang dengan suami saya, ayo ke pasar sebentar. Kenapa? Nyari cetakan peyek bulat. Oh, cetakan itu ya. Cetakan peyek bulat. Ini apa? Di pasar Rombeng kalau nggak salah ya. Harganya kalau nggak salah cuma waktu itu 500 perak. Jadi saya pulang bawa tepung, bawa minyak, sudah lengkap. Jadi plastik tadi belum Pak, yang plastik kayak gini belum. Kan di warung dekat rumah ada jualnya. Jadi saya coba nyoba dulu sebungkus. Saya giling bumbu tadi Pak ya, coba. Jadi
Saya punya kompor aman dulu, sumbu 16. Oh ya, minyak tanah. Kompor pakai minyak tanah itu ya. Ya, masih 600. Belum kompor gas ya. Belum, Pak, lama masih di sini kompor gas. Iya, Di sini pun udah masih kompor minyak sumbu Hok yang 24. Iya. Nah, jadi singkat cerita, dengan modal 10.000 tadi Ibu berhasil beli bahan-bahannya. iya. Cetakan, tepung segala macam, Iya. ikan teri, minyak goreng ya. Ya, kualinya kayak kuali kecil, Pak. Iya. Nah, Ibu bikin Iya. eksperimen dulu, Iya, coba-coba dulu. langsung, iya Pak, karena kan tepung berasnya kita harus pakai ini tadi, kapur sirih. Iyalah. Jadi pertama nyoba tuh kan kita kental dulu, berarti kalau kental kan ini, jadi saya campur air dikit, akhirnya dengan pelan, paling rusaknya sekitar 3 keping. Iya. Nah, 3 Siapa keping, orang yang mencicipi pertama kali? suami. Suami. Apa komentar dia saat itu? Ibu yang buat ya? Ya. Iyo, enak dah ya. Enak, kata dia orang kayak gitu. Atau jangan-jangan cuman bikin Ibu senang, dah Nggak enak, tahu, bilangnya enak. pokoknya buktinya sampai sekarang. Oh gitu ya. Dan akhirnya jadi seperti ini Bu ya. Ini Iya. awal pertama. Awal pertama jadi Awal pertama pakai bungkus plastik seperti ini ya. yang 03 ini Pak. Iya. Ini saya belinya harganya kemarin tuh plastik itu 350 perak. Dan itu langsung Ibu jual tadi Iya, ya. sorenya malamnya kan saya bungkusin. Oh. Saya bingung. pikir tadi Ibu dengan modal 10.000 coba-coba dulu, cicip-cicip dulu, belum berani. Oh, itu langsung Ibu jual. Langsung, makanya saya langsung berlari ke toko yang saya Iya, beli ada toko plastiknya. Bugis kan, ya beli plastik 350 yang untuk apa Ibu Ilham katanya. Mak Iya. Ilham, orang kan tahunya sama Iya. Mak Ilham. Iya. Adalah nanti saya mau bungkus-bungkus dikit, Oh. cukup lah ini berapa lembar. Jadi ada lebih dikit lah, beli setengah on kalau nggak salah. Iya. Kan iya, ringan iya. Pak ya. Iyalah. 300-an kalau nggak salah. Berarti langsung Ibu jual. Belum, sore itu Iya, sore, saya iya. bungkusin, Iya, saya masih sudah malu. jadi, iya, iyalah. Akhirnya ternyata laku. Iya Pak, kan sudah saya bungkusin pakai Iya, lilin kan ngelemnya. iya, Jadi ah. malu enggak ya, aku bilang Iya, gitu Pak ya. iya. Ini Ah, kan belum pakai itu ya, Iya, masih belum lem. pakai ya, masih pakai apa namanya waktu itu? Pakai lampu, api lilin gitu ya. Lilin, ya. Jadi Iya. saya paginya kan ada toko sayur, saya panggil orangnya masih ada sampai sekarang Pak. Saya bawa keripik, saya pakai plastik, saya taruh plastik. Yuk Nur, ngapa Mak Ilham? Aku nak nitip PY. Kapan kau buat? Kemarin sore Yuk Nur. Berapa kau jual? 200. Aku jual 2,5 ini. Coba Inur ya, ini ada lebih sebungkus. Inur cicip belah aku. Iya, iya. Sekitar 27 bungkus kalau nggak salah Pak. Saya pokoknya sekitar segitulah. Jadi namanya ibu-ibu di situ kan heboh. Siapa yang bikinnya PY ini? Maco orang bilang kayak gitu kan. Kalau orang Padang kan maco. Iya. Mak Ilham. Bagus lah kira-kira Iya, gitu ya. dia bentuknya pun langsung kayak gini Iya, Pak. iya. Ini dulu kan agak tipis. Iyalah. Jadi, Akhirnya kita persingkat Bu. iya. Setelah Ibu coba begini berkembang. Berkembang Pak. Berkembang dan akhirnya punya kemasan yang wah seperti ini Iya, saudara iya. sekalian. Ini Ini PY-nya pun udah sudah berkembang kelasnya udah kelas mall ini. Ya, sama dengan Retail. snack-snack yang buatan pabrikan besar, ya kan Bu ya? Pak. Iya. Dengan nama Ilham Mumtazah. Nah, oleh-oleh Jambi. Ini Ada yang- berapa macam produk yang Ibu kembangkan sekarang? Selain dari katanya PY, ada juga PY tempe ya? Ada Iya, juga ada ya? tempe. Tempe. Alhamdulillah Pak, sekarang untuk ada PY berapa macam? Untuk PY aja sudah 14 varian. 14. Iya. 14 varian. Iya, sama PY tempe ada 2 varian jadi 16 varian. Bu, tadinya ini kan dititip di warung-warung kecil ya. Iya, Mungkin dari orang per orang, dari rumah ke rumah. Sekarang ini udah masuk mall. Iya, sudah. Udah bisa masuk ke gerai-gerai besar katanya. Alhamdulillah Apa? sudah. Udah masuk, ya kita Retail. sebut saja retailnya seperti Alfamart, Indomaret Iya, ya. Nah, bagaimana cara Ibu bisa merintis itu? Sebelum nanti kita lihat prosesnya ke dapur seperti apa. Ibu bisa masuk ke sana itu kan tidak mudah, Bu. Banyak produk saingan Ibu, ya kan? Bisa saja mungkin ada pengalaman yang pahit Ibu rasakan, mungkin ditolak, mungkin juga ya macam-macam gitu. Mungkin bisa Ibu ceritakan supaya ibu-ibu yang lain ini jangan cepat menyerah ketika menghadapi itu. Sampai sebesar ini gitu. Coba Ibu. Sebenarnya Pak ya, awalnya itu kan kita ini pertama itu dari mulut ke mulut Pak. Iya. Dari mulut ke mulut.
Kalau saya sih Pak, sebenarnya dari awal itu sistemnya itu kayak sedekah gitu nah Pak, biar mereka mencicipi semua enak-enak gitu Pak. Jadi mulai enak-enak, jadi langsung kita berani nyoba dari toko-toko kelontong tadi Pak ya, kita coba pertama Mandala. Iyalah. Abis Mandala, dulu kan Abadi Group banyak. Iya, artinya semua swalayan mall di Jambi sudah langsung menerima. Iya, langsung menerima. Tentu kan karena kualitas ya, kualitas dan diterima oleh pasar. Marketnya ada gitu, konsumennya suka gitu. Sekarang Ibu bisa masuk ke swalayan lain yang skalanya nasional gitu. Nah, itu seperti apa Ibu menurut bosnya? Seperti nasional itu ya Pak ya? Seperti ini udah waduh luar biasa ini Bu. Sudah ada apa namanya? Sekarang kami sudah ada MD-nya malah Pak. Ya, sertifikat halalnya ada, kemudian merek dagangnya sudah terdaftar gitulah. Bagaimana cara Ibu menerobos ini? Menerobos Pak ya, kalau untuk retail sekarang kami masih tetap kemasan yang plastik yang kosong 10. Nah, kalau ini kan untuk yang oleh-oleh, ini ada toko yang baru rencana pengembangan baru untuk di Hero Jabotabek. Sudah sampai ke Jakarta. Ini kemana saja Bu? Sebenarnya Pak tahun 2015 kita sudah masuk Carrefour Jakarta se-Jabotabek. Itu melalui perjuangan kami dengan teman-teman, ada berapa teman waktu itu kalau nggak salah Pak DJ, Adila Snack, AR Snack, kami sendiri yang pergi ke Jakarta sana Pak. Ke Carrefour pertama kali terima 2 produk AR Snack. Ibu coba jajakan ini, tawarkan ini gitu. Iya, itu waktu masih kemasan plastik kita Pak, bukan ini. Iyalah. Jajakan sana, alhamdulillah tahun 2015-16 terima di Carrefour. Waduh, luar biasa. Pertama kali. Nah, sekarang berapa ini total produksi Ibu? Per bulan atau per minggu atau per hari? Kalau per hari itu untuk berapa kilo? Peyek dengan tempe, saya perbungkus Pak. Per bungkus. Kalau peyeknya, kalau tempe per batang itu seharinya beratnya kan sekilo, ada yang 9. Kalau per harinya untuk tempe mentah itu 250 kilo. Tapi kalau pas mau Natal, tahun baru, Lebaran itu sekitar 350 kilo. Seperti sekarang nih mau Natal nih banyak ini pesanan nih Bu ya? Atau Lebaran nanti gitu ya? Ini ada produk vegetarian juga Bu? Ini baru Bu ya? Tidak nih Pak, sudah tahun 2011. Oh, tapi laku ya? Alhamdulillah laku Pak. Jadi makanya saya sekarang ini saya bikin kemasan karena ini ada teman minggu kemarin minta untuk dipasarkan lagi di oleh-olehnya untuk khusus yang PG. Jakarta, Pekanbaru nanti ke depannya. Bu, boleh kita lihat proses di dapur? Boleh. Boleh ya? Kita lihat Bu ya? Iya. Oke, saudara sekalian, kita coba nanti melihat bagaimana proses ini bisa sebagus ini. Jadi saudara, ini proses pensortiran bawang ya? Iya. Bawang putih sama apa nih? Kemiri. Oh, kemiri. Lagi dipilih-pilih. Mulai dari sini Bu ya. Ini berapa kilo sehari Bu bawang putih? Kami seharinya bawang putih sekitar 7 kilo. 7 kilo? Iya. Oke Bu, boleh masuk ya, kita lihat ya. Silakan, ini ruang Gudang. gudang. Oh, minyak gorengnya sini. Minyak goreng, tepung beras, kacang semua di sini. Ya. Nah, langsung Pak ini untuk SOP-nya di sini. Oh, ambil barang, standar ininya ya. Standarnya di sini. Ditimbang dulu di atas sama Nah, sudah timbangan udah kami pakai ini. Standarnya pakai cangkir. Oh, sudah di ini. pakai cangkir ya. Iya. Ini berapa tungku semua? Semua tungku sebenarnya 12 Pak. Yang satunya ini lagi pulang ke kampung, berobat. Yang satu sama yang sebelah ujung sana tuh lagi sekolah, kuliah, dia sambil kuliah. Bikin peyek. Peyek kacang, peyek teri. Kacang, teri. Ini udah biasa nampaknya. Ini Saya belum baru ngelihat aja udah denger. oh, Pengen nyicip gitu. ini tempe Pak. Ini Tempe tempe. Pak. Tempe Pak. Nah, Ibu tempe produksi sendiri atau beli? Dari 2009 kita kerjasama dengan UMKM yang membuat tempe. Oh, berarti di satu tempat ya? Iya, ada 2 tempat. Standarnya udah ada ini. Udah, 2 tempat. Ini yang tempe sagu Pak. Tempe sagu. Iya. Maksudnya? Ya, yang putih Pak, yang sagu. Oh.
sagu. Kalau yang ini yang biasa, tempe biasa, yang masuk ke Indomaret yang ini. Yang ini ya? Ya, beda putihnya. Nah, ini kalau itu pas sebetulnya hari ini tidak masuk di sampai kuliah, Pak. Itu apa tuh? Tempe juga. Tempe juga. Jadi masing-masing mereka ini beda-beda nih. Beda-beda. Oh, produknya ya. Iya. Ini bagian ngiris. Iya. Berapa orang semua, Bu? Kalau bagian produksi 12. Pemagangan dalam kilo. Iya. Berarti udah punya seragam ya. Banyak seragamnya, Pak. Ini dikasih kebetulan dari anak-anak magang bulan Iya. kemarin dikasih bonus. Jadi dari sini nanti baru Keluar. di packing. Ya dipisah, Pak. Oh. Iya. Kalau dulu Ibu pakai ini, pakai gilingan. Iya, awalnya saya sendiri ini Pak dikit muatnya. Habis itu berapa tahun, pakai yang agak besar Ini dikit. pertama dulu pakai ini. Iya. Ini jangan hilang, Bu. Ini Iya, sejarah ini. Iya, pakai ini. Pakai ini Habis Ibu giling sendiri gitu ini ya. Diulek sendiri ya Iya, bumbunya. waktu ini di rumah saya ngontrak. Setelah saya ngontrak, pindah ke sini. Ini agak besar dikit. Oh, dari rumah kontrakan ini kecil. Iya. Pindah ke sini. Iya. Sudah pakai besar. Iya. Baru sekarang sudah belum, lagi sekitar tahun 2013 saya baru menggunakan blender. Oh, pakai blender. Baru kepikir blender. Oh, padahal blender waktu itu sudah lama, Bu. Tapi karena nggak nyambung, saya malu sendiri, Pak. Itu yang saya maksud. Berarti orang sudah pakai blender, Ibu udah Udah paham, udah paham. ingat. Padahal sangat gampang pakai blender. Iya, karena belum pernah tersentuh pelatihan waktu itu, Pak. Waduh. Jadi saya kan selalu menguatkan kaki. Dan di rumah juga belum pernah beli blender, kira-kira gitu. Belum ada blender. Jadi tahun 2013 baru saya menggunakan Siapa blender. yang ngasih tahu? Bu, pakai blender aja nih murah gitu. Suami, karena setiap kali mau giling kan ganti-gantian. Coba beli blender, kata bilang gitu. Oh iya, beli blender. Di luar gitu ya. Beli blender, akhirnya blender pun setahunnya bisa 4. Hancur. Jadi karena baru pakai ini. Ya, makin hari produksi makin banyak mau perusahaan tidak mesin. mau ya harus pakai ini. Iya. Ini belinya di mana nih? Di luar. Toko di di luar lah, Jambi. toko-toko Jambi lah, Pak. Oh, di Jambi lah. Di Jambi ada. Kebetulan dapat tagihan, kita lengketin. Iya. Tapi ini kan tidak terlalu begitu mahal, Bu ya. Sekitar 4.500.000. Iya. Nah, Ibu cuma satu ini punya nih. Satu. Ini pun udah cukup ya? Cukup. Cukup ya. Ya. Nah, oke, Bu, kita lihat proses ininya, packingnya. Nah, kalau dulu Ibu kan pakai lilin itu ya? Iya. Sekarang udah pakai ini apa namanya? Ini seller biasa. Udah pakai listrik ya? Listrik. Ya. Nah, dulu Ibu gini kan? Iya. Pakai lilin Iya, gitu betul, ya? Pak. Ini pesanan-pesanan orang, Pak, kalau yang besar Oh, gitu ya. untuk Natal. Ini berapa? Setengah kilo. Setengah kilo. Kalau setengah kilo harganya berapa? 42,5. Rp42.500. Iya. Oke, ini makin menarik ini. Sekarang bisa coba ke sini, Bu. Ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah dan terhadap Ibu yang sudah bersusah payah. Kan udah banyak sekali nih penghargaan, sertifikat yang Ibu dapatkan. Ini, Pak, proses rumah ini nih, Mak, fotonya, Pak. Iya. Ini. Saya bangun rumah sekarang ini kan rumah pribadi, Iya. dulu, Pak. Ini proses. Oh, ini. 2006. Ya, ini mulai dari rumah kontrakan, Ibu bisa beli Iya. tanah dan bangun ini ya. Iya, Pak. Enggak, kita sertifikat tadi, Bu. Oh, iya. Ini yang mana saja, Ibu? Saya coba. Enggak di sini, Pak, di kantor. Kalau ini? Ini sertifikat, ini saya award dari Nah, iya. Indomaret. Karena Ini saya dari sering ngajar Indomaret. Indomaret. Itu dari Indomaret juga. Wah, Ini ini BI, banyak. itu BI. Dari Bank Indonesia. Ini apa ini? Ini Sindakarya yang saya ikut tahun 2020 sekabupaten kota provinsi. Alhamdulillah kita dapat juara terbaik 1. Sindakarya Penghargaan Kualitas dan Produktivitas ya. Iya. 2020. Tuh. Iya. Tuh. Pas di saat Covid. Oh, kalau ini apa ini, Bu? Para makarya dari yang diterima langsung kita presiden ini. Oh, ini dari Pak Presiden ini ya, para makarya, Iya, penghargaan produktivitas tahun 2021. Lanjutan dari ini. Ya, setelah dapat ini baru ini ya. Iya. Sepertinya ini yang paling tinggi nilainya, Bu ya. Susah tuh dapatnya Pak se-Indonesia, Pak. Iya. Mewakili provinsi karena sudah diikut seleksi. Ini dari mana saja ini?
Kalau ini kan dari kopi, dari ini. Iya. Dari mitra-mitra ya. Mitra-mitra yang kita ikuti. Ya. Boleh kita lihat-lihat? Oh boleh, Bu, silakan. Oh. Dulu ini kamar tidur Ibu. Iya. Sekarang jadi ruangan kantor. Iya, Pak. Ini saksi waduh luar biasa. Ini banyak sekali nih Iya, penghargaan. banyak, Pak. Nah, ini Udah ada visual terhitung ini dari BPJS, dari pemerintah provinsi. Saya baca-baca aja ya, dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Mana lagi nih? Dari pemerintah Kota Jambi juga. Dari industri kecil dan menengah. PPI dan Iya. itu sejarah. Pak, ini AMT tahun 2011. Itu pertama kali Ibu dapat sertifikat. JMP, Pak. Ini Dinas AMT. Perindustrian Perdagangan Kota Jambi. Iya, Pak, betul. Itu juga dari OJK ada. Ada. Waduh, banyak ini. Ini memang artinya memang udah ada diragukan lagi kualitas produksinya. Termasuk bagaimana cara Ibu melayani konsumen gitu kan. Ini dari Pak Sandiaga Uno. Iya, kemarin alhamdulillah saya termasuk masuk Ya. finalis Indonesia, Pak. Apresiasi Jambi, ya. Kreasi Indonesia 2020 ya. Dari 7.000 peserta Indonesia yang lolos Masuk cuma finalis. 20 orang. 600 Ya. sekian, jadi Palembang, Jambi cuma lolosnya 24 orang. Ya, saya mau tanya ini dari tadi belum terjawab, barangkali juga penonton kita ingin tahu. Ibu namanya kan Ibu Zaitun ya. Iya. Tapi produknya namanya Ilham. Iya, Rempeyek Ilham. Nah, ini Ilham ini siapa, Bu? kebetulan kan kemarin gini, Pak. Di sini kan selalu dibilang Ilham kan, pegangan Ilham. Oh. Saya tuh membuat ide keripik itu sudah berjalan berapa bulan sekarang, kan belum ada PRT, Pak ya. Nah, belum ada PRT bulan 8 2004 saya buat PRT, jadi saya nggak paham. Nah, jadi pergi ke dinas kesehatan, katanya Ibu kalau mau bikin PRT harus ada nama merek. Oh. Nah, jadi saya pulang. Saya bingung merek itu seperti apalah namanya, Bu, apa nama anak Ibu, apa nama Ibu, Oh, gitu. iya, Nah, iya. jadi malam tuh saya gelisah, Pak. Gelisah mau naruh apalah usaha saya. Bingung ya namanya Bingung. apa? Kebetulan kan waktu itu kan saya bikin peye itu tak ada nyontok punya orang, belajar ngerok enggak. Cuma terinspirasi dengan satu produk punya orang, kenapa saya buat saya gini. Iya. Itu Jadi dorongan saya tuh pertamanya. terilham Oleh itu tadi. terinspirasi, jadi saya buat Dapat ilham, istilah ya. ilmunya itu. Kebetulan anak saya pun namanya Ilham. Oh. Terus di tahun 2013 kita ikut dari Haki. Ternyata merek Ilham ini sudah ada yang mematen ini di Jawa Timur. Oh, jadi pakai Ilham Mumtazah ini pun 3 Mumtazah. tahun baru keluar Ilham Mumtazah, Pak. Muntazah ini siapa? Mumtazah itu enggak ada, Pak, cuma Nama yang tambahan. terbaik. Oh, Kalau nggak salah, bahasa Arab. bahasa Arabnya Mumtazah terbaik. Jadi Ilham Mumtazah. Jadi saya selalu menjaga image-nya kalau usaha saya. Alhamdulillah dapat penghargaan Sindakar itu terbaik 1. Dari Bank Indonesia pun saya terbaik. Dari sekian ratusan orang ikut kompetisi di Bank Indonesia, saya pun juara 1 terbaik. Oke, Ibu bisa berhasil seperti ini tentu saja tidak hanya kerja sendiri. Ya. Pasti berkat bantuan teman, kerjasama dari berbagai macam pihak, gitu kan, sampai ke puncaknya seperti ini. Saya kembali ingin Ibu bisa memberikan resep ya, memberikan apa saja yang Ibu bisa sampaikan kepada ibu-ibu yang lain yang saat ini mungkin mereka sedang berjuang seperti Ibu dulu, bagaimana bisa meraih sukses. Apa sih resepnya? Apa yang paling utama yang harus mereka lakukan? Kalau saya pertama, Pak ya, sedekah. Sedekah. Iya, sedekah itu intinya gini, Pak. Kita tidak bisa dengan uang, dengan produk kita. Iya. Nah, pertama. Kedua, Artinya jangan pelit. iya, jangan pelit. Itu hubungan keyakinan Ibu dengan Tuhan ya. Iya. Dari sisi manajemen bisnisnya. Manajemen bisnisnya, kalau saya gini, Pak. Dari hasil yang ini ada saya keluarkan. Oke. Jadi Tetap berbagi ya. berbagi dengan karyawan, jangan pernah kita merasakan mereka karyawan, anggaplah semuanya itu mereka ini kita, partner kita. Keluarga, seperti keluarga. Iya, karena tanpa mereka kita bisa sampai kayak gini. Oh, gitu oke. kalau saya.
Terus jangan selalu kita apalagi sekarang kan Mak ngomong UKM kan tambah tumbuh ya Pak ya. Berkembang, berusahalah dulu. Kalau kita sudah tidak mampu baru kita minta lah. Apalagi sekarang kan bantuan banyak. Saya buat ini dulu cuma 1 kilo, 2 kilo dengan alat ini saya tidak tampung lagi. Kalau memang ada bantuan untuk UMKM, buatlah proposal. Sekarang kan dia bantuan masalahnya Pak ya. Kalau saya enggak Pak. Saya berjuang sendiri gimana supaya saya bisa mandiri, tetap ilmu tadi dari saya hasil pelatihan. Pernah tidak dalam sekian lama Ibu berjuang itu pernah mengalami semacam down ya, putus asa, pernah mungkin barangkali? Saya Pak. Saat apa itu? Pas saya lagi pertama kali saya paling down, saya lagi kan kata orang tuh makin tinggi makin kuat anginnya Pak ya. Iya. Saya lagi bangun rumah sebelah. Oh. Nah, gimana salah satu rumah Ibu berapa buah sih sebenarnya Bu? Ini. Sama ini. Ya, bangun ini lah Pak. Oh, bangun ini. Yang rumah. Saya pikir tadi sebelah sana ada lagi. Enggak. Yang ada ruko malah. Oh, ruko. Ya. Pas itu lagi bangun, lagi naik-naiknya saya di puncak. Tiba-tiba salah satu sales memutuskan kerjasamanya dengan kita. Oh. Kesalahan itu sebenarnya bukan dari diri kita, itu hanya komunikasi aja salah. Oh, ada pernah mengalami itu. Tapi akhirnya bisa Bisa, karena tidak satu itu rupanya orang yang suka dengan kita. Jadi saya dapat teman satu, saat ini saya cari ada sales yang siap beli putus. Alhamdulillah dari situ Pak sampai sekarang. Ibu mohon maaf ya, Ibu dulu sekolahnya apa? SMA aja kira-kira untung-untung nggak lulus Pak. Oh. Karena saya dulu malas, udah capek ya, Pak. artinya Ibu belajar manajemen bisnis dari proses inilah ya. Proses ya. Berproses secara alami, Ibu belajar dari kawan, dari teman, dari pelatihan barangkali. Intinya jangan pernah menyerah. Menyerah, konsisten Pak yang jelas. Konsisten. Iya, saya juga yang lain bisa bikin, tapi saya kayak mana supaya menciptakan varian produk gitu. Iya. Pay kacang, pay teri sudah biasa ya Pak ya. Tapi harus ada yang unik dan luar biasa. Ada yang unik dan luar biasa, itu saya Pak. Itu rahasianya. Iya Pak, jangan misalnya kita seharusnya kita bangga dengan produk kita sendiri. Apa misal dari awal kita bikin PY. Di mana-mana kan siapa, semua orang pasti bisa buat PY ya Pak ya. Semua orang bisa buat PY, ngelihat ini PY. Tapi kalau saya gini, semua udah bikin PY kacang, PY teri. Kenapa sih tidak diciptakan yang lain gitu nah Pak? Oke, ini terakhir Bu. Ibu harus jujur ini. Berapa sih penghasilan Ibu per bulan? Kalau penghasilan per bulan itu sekitar 200-an, 200, 220, 250, itu tergantung. 250 juta. Iya, kotor, 200. Keuntungan atau? Itu kotor Pak. Oh, kotor. Keuntungan berapa persen itu? Kalau keuntungan itu ya sekitar, sekarang ini kan sudah semua udah mahal Pak ya. Kalau sekarang tinggal keuntungan 20%. 20% dari 200 juta? Iya. Berarti sekitar 20 juta? Iya. Ya, per bulan. Itu saat kondisi harga-harga mahal seperti sekarang. Ketika dulu sebelum pandemi lah, sebelum Ibu pandemi, bisa dapat berapa per bulan? Kalau per bulan itu sih Pak, saya caranya itu dengan saya yang punya aset gitu Pak. Kalau untuk kata orang tuh tabungan saya nggak punya. Iya. Nah, jadi saya investasi ya sekitar 30 bisa, tapi kan saya kan yang digaji banyak. Iya. Nah, itu. Penghasilan bersih Ibu ya? Iya segitu Pak. Segitu ya. Iya. Jadi saudara sekalian, dari awalnya tadi dengan modal uang Rp10.000, hari ini Ibu sudah bisa mendapatkan keuntungan ya 20 sampai 30 juta per bulan. Berkat usaha dan kerja keras yang luar biasa, dan itu tidak mudah untuk bisa seperti itu. Perlu keyakinan ya, perlu kerja keras ya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya atas waktunya. Ibu sudah bisa berbagi pengalaman. Mudah-mudahan kisah Ibu ini bisa menginspirasi siapapun yang sekarang sedang menekuni usaha seperti ini. Intinya tadi jangan pernah menyerah dengan keadaan dan selalu berinovasi, sabar dan berbagi, sedekah istilah itu tadi. Demikian saudara sekalian, terima kasih atas segala perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.